wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Pimpinan dan seluruh rekan-rekan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen serta seluruh jajaran yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mencoba melihat beberapa hal dari laporan evaluasi pelaksanaan APBN 2023 sampai dengan Mei 2023. Secara administrasi, tentu pertama saya ingin mengapresiasi bahwa capaian pada sampai dengan Mei ini, kalau saya bandingkan tahun 2022 jauh lebih besar serapannya. Tentu ini sebuah hal yang sangat menggembirakan pada tataran kebijakan Pak Menteri. Yang pertama, tinggal itu alokasi anggarannya sangat kecil ya, dari semua dirjen saya lihat hanya 90 miliar di sini ya. Ya, ini bukan sebagai koreksi karena ini sudah berjalan Pak Menteri, tapi saya berharap ke depan mungkin ini menjadi salah satu prioritas Pak Menteri. Kita tidak ingin lagi ke depan ini masih ada daerah-daerah kita yang tertinggal. Sekalipun saya juga paham bahwa tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari daerah tertinggal itu hanya dengan kerja seorang kementerian, sebuah kementerian saja. Tapi ini tentu kerja semua, kerja bareng-bareng semuanya. Tapi saya ingin bahwa kementerian daerah tertinggal memberi prioritas khusus. Bagaimana kita lebih keras dan lebih fokus lagi dalam mengentaskan daerah-daerah kita yang masih dalam kategori daerah tertinggal. Saya laporkan Pak Menteri di Sulteng itu masih ada 3 kabupaten daerah tertinggal di sana. Mudah-mudahan ini juga sebenarnya Pak Menteri sebuah hal yang memalukan juga ini kalau daerah Sulteng itu adalah daerah yang tujuan investasi yang begitu besar, tapi masih ada daerah tertinggal. Saya ingin juga mudah-mudahan ini mendapat perhatian, kita coba membedah bersama-sama kenapa masih ada istilah daerah tertinggal itu. Walaupun saya lihat daerah-daerah tertinggal yang dimaksud, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ini juga sudah lebih maju Pak Menteri itu. Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala, itu Kabupaten Parigi Motong, saya lihat itu daerah-daerah yang cukup maju sebenarnya. Mungkin sudah bisa dievaluasi, kalau memang sudah memenuhi standar, mendingan dikeluarkan dari stigma itu Pak Menteri. Ini menjadi sebuah Kemudian selanjutnya, yang kedua, saya melihat dalam tataran kebijakan memantapkan output prioritas ke depan. Ada beberapa saran saja Pak Menteri, saya lihat di sini di rancangan ini sudah cukup bagus. Alokasi untuk pembangunan daerah tertinggal sudah jauh lebih besar dibanding tahun 2023. Ada 2 hal saya lihat soal desa yang sangat mendesak bagi desa kita. Karena saya sering bilang bahwa Indonesia ini kita bangun sebesar apapun, kalau desa tidak diperhatikan, maka fondasinya akan rapuh. Ibarat manusia, kita sekarang ini baru coba membangun mukanya. Jadi tampilan itu kalau dilihat mukanya memang Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Orang kalau tiba dari luar negeri ke Jakarta ini melihat Jakarta dan daerah-daerah di Jawa ini luar biasa Pak. Tapi kita tidak lihat bahwa sesungguhnya landasannya desa-desa kita di Indonesia ini masih banyak daerah desa yang tertinggal. Ya, mungkin ke depan ini kita sama-sama berjuang Pak Menteri. Mudah-mudahan alokasi dana desa itu ke depan bisa mendapatkan prioritas yang lebih besar lagi ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga sekarang ini, desa kita ini alhamdulillah berkat binaan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, baik di sisi administrasi pemerintahannya, sekarang ini sudah jauh lebih baik Pak Menteri. Pengelolaan dana desa itu jauh lebih baik. Saya melihat di lapangan sudah sangat maju. Ada beberapa misalnya contoh BUMDes kita.
BUMDes kita di beberapa daerah, di beberapa desa itu sudah sangat maju. Bahkan sudah ada BUMDes yang sebagai sudah menjadi bapak angkat bagi semua UMKM yang ada di desa sebetulnya. Home seller itu sudah ada. Nah, kita berharap seluruh BUMDes kita ini bisa menjadi home seller bagi seluruh UMKM kita. Nah, ini tentu ini butuh penguatan kapasitas. Ada saya lihat programnya Pak Menteri bantuan kepada BUMDes. Saya kira ini yang perlu, Pak. Sangat perlu dalam rangka kita meningkatkan kemampuan desa kita, kemampuan ekonomi desa kita dan masyarakat kita. Karena semakin besar anggaran yang langsung menyentuh desa, tentu perputaran dalam hukum ekonomi kita semua tahu bahwa multiplier effect itu akan terjadi ketika anggaran itu ada di desa. Sekalipun di kabupaten, di kota sudah banyak anggaran yang dialokasikan pemerintah, tapi tidak semuanya menetes ke desa langsung. Tapi kalau anggaran alokasi dana desa ini langsung ke kas-kas desa, saya kira akan jauh berbeda ya, akan jauh berbeda multiplier effect yang terjadi ketika dana alokasi desa ini ditingkatkan dari sekarang. Tentu ini butuh perjuangan kita semua dan panglimanya tentu Pak Menteri, untuk kita berjuang kepada Bapak Presiden sehingga 2024 di akhir masa jabatan Presiden bisa memberikan hadiah terbaik buat desa di Indonesia dengan memberikan alokasi dana desa yang cukup signifikan dari kondisi yang ada sekarang. Saya kira itu amanah Undang-Undang Desa. Kemudian yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI, saya melihat ada beberapa hal Pak Menteri. Biasanya ya kita sangat bangga dengan wajar tanpa pengecualian. Saya lihat hasil temuan kerugian negara, saya lihat di sini cukup minim Pak Menteri, dengan presentase anggaran di kementerian ini dengan temuan kurang lebih sekitar 5 miliar. Kalau kita lihat ini memang pantas mendapatkan WTP karena masih dalam ambang batas 3% dari total yang biasa kalau sebagai ukuran BPK. Oleh karena itu saya berharap ke depan mudah-mudahan zero temuan Pak Menteri, sehingga Kementerian PDT ini akan lebih bangga lagi ketika WTP itu dengan zero temuan. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak.